Shalom Bapak Ibu, kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema tentang dipangkas demi kebaikan. Ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan, untuk pagi yang indah di mana Tuhan masih memberikan kami pertolongan, untuk kami boleh menerima anugerah Tuhan, untuk kami boleh menerima sapaan firman Tuhan di pagi ini. Maka Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami bisa mengerti apa yang hendak Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya tuh mencari dan juga membeli, ya tentunya ya, saya membeli banyak jeruk karena saya ini suka sekali jeruk ya. Saya pergi ke swalayan A, pergi ke pasar B, pergi ke manapun, dan itu tidak kunjung menemukan sesuatu yang manis, yang menyenangkan bagi saya ya. Nah sampai akhirnya saya menemukan sebuah pickup yang juga jualan jeruk, dan itu dari Malang. Nah jeruk itu sangat manis banget dan sangat menyenangkan ketika kita berada dalam kondisi yang lelah dan ingin minum yang seger-seger. Ada jeruk yang seger itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Nah saya melihat ketika jeruk ini manis, saya tuh jadi penasaran, ya apa ya supaya buah ini tuh bisa manis, gimana caranya orang-orang itu bisa membuatnya segar dan enak untuk diminum. Nah ternyata mereka itu punya yang namanya pemangkasan Bapak Ibu ya. Yang namanya pemangkasan itu punya tujuan pohon itu dipangkas di usia muda supaya pohon itu bisa terbentuk dengan baik, tumbuh pendek, rimbun, dan cabangnya itu merata, dan dia itu tidak menjulang ke atas ternyata ya. Saya lihat di video-video orang-orang menanam dan juga memangkas pohon jeruk ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa dia sampai memangkas pohon jeruk ini supaya dia tumbuh pendek dan juga rimbun? Nah ternyata keuntungannya itu sangat banyak Bapak Ibu. Dari sisi produksi itu hasil buahnya lebih banyak dan katanya kualitasnya itu lebih manis. Dan juga keuntungannya itu membentuk cabang yang kuat untuk menahan beban yang kuat juga, beban dari pohon yaitu buah itu tadi. Dan yang terakhir, dipangkas itu untuk menjaga kelembapan supaya tidak kena jamur Bapak Ibu. Menarik bagi saya Bapak Ibu karena pemangkasan ini tidak pernah saya lakukan, karena saya bukan tipikal orang yang suka menanam, yang bercocok tanam apalagi menanam bunga. Saya sukanya hanya melihat dan menikmati. Nah demikian halnya juga dengan relasi kita dengan Kristus Bapak Ibu. Kita ini dipangkas, dan maksudnya apa yang dibacakan oleh Yohanes, relasi antara Tuhan Yesus umatnya adalah relasi antara batang pohon anggur, begitu juga dengan rantingnya. Nah seperti ranting memperoleh makanan dari batang pohon, demikian kita juga ini anak-anak Allah memperoleh hidup itu dari Yesus Kristus. Nah tanpa Kristus Bapak Ibu, kita ini seperti ranting yang terlepas dari batang pohon dan mudah layu, dan lama-kelamaan akan mati. Demikian juga dengan relasi kita bersama dengan Kristus. Kita ini dipandang seperti relasi antara listrik dengan sumber listrik Bapak Ibu. Nah ketika kita mempunyai suatu teknologi, entah itu handphone, tab ataupun laptop, kita kan cenderung juga ketika habis dayanya, kita kan akan mencargernya kan Bapak Ibu ya, ke sumber listrik supaya alat ini juga bisa berfungsi dengan baik, supaya alat ini bisa tercharging dengan penuh dan kita gunakan dengan lebih maksimal. Nah apa yang terjadi kalau listrik ini nggak terhubung dengan sumber listrik Bapak Ibu? Maka sadarkah kita Bapak Ibu bahwa tanpa Kristus kehidupan rohani kita ini kehilangan gairah, kemudian mati. Kita ini tidak bisa punya kekaguman untuk beribadah kepada Tuhan, tidak bisa memelayani, dan juga tidak bisa memberitakan Injil. Nah ini merupakan tanda lampu kuning Bapak Ibu bagi kita, supaya kita ini waspada,
supaya kita ini berusaha menjalin kembali relasi dengan Kristus yang sedang terganggu. Terganggu karena apa? Pikiran kita. Terganggu karena apa? Keadaan dan kondisi di luar kita yang nggak bisa kita kendalikan. Terganggu karena apa? Kita sendiri sedang kebingungan di dalam mencari hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, Bapak Ibu, yang sering kali mengganggu relasi kita dengan Kristus ini, banyak orang yang tidak sadar bahwa hambatan utama dalam menjalin relasi dengan Kristus. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu saya mengirim video tentang kesibukan yang tidak terkendali, termasuk kesibukan di dalam bekerja, kegiatan sosial, dan bisa jadi kegiatan yang nampaknya rohani, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita nggak bisa membatasi kegiatan kita, maka kita ini akan menyingkirkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kesibukan kita itu, Bapak Ibu, semakin menjauhkan kita dari Tuhan kalau kita tidak berupaya, tidak berusaha untuk melekat dan mendekat, tinggal menyatu dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membatasi kegiatan kita, kesibukan kita itu jadi orang yang bisa jadi kita ini lupa mencari kehendak Allah. Bisa jadi juga kehidupan kita itu juga terasa hambar, Bapak Ibu, tanpa sukacita, ya sekedar melaksanakan kewajiban. Sekedar apa yang kita lakukan kegiatan rohani ini kepada Tuhan hanya checklist. Oke, selesai saat teduh, oke selesai worship, oke selesai berdoa, tapi tidak ada kasih yang begitu melekat di dalam Tuhan. Nah, kita akan kehilangan relasi dengan Kristus, Bapak Ibu, karena kita hanya terbiasa. Ini bahaya bagi setiap kita, apalagi bagi para pemimpin dan rohaniawan. Nah, apakah kita memiliki relasi yang sehat dengan Kristus, Bapak Ibu? Ketika kita tinggal berpaut, menyatu dengan Kristus, maka kita ini akan memiliki hubungan yang sehat dengan Kristus, dengan diri sendiri, dan juga dengan sesama kita. Kita ini akan menjadi buah yang lebat, buah yang berguna dan berdampak, dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Maka mereka yang mengecap kehidupan kita itu akan merasakan bahwa buah ini adalah karena kita tetap tinggal di dalam Kristus. Kita ada di sana, tetapi kita tidak keluar. Justru kita semakin melekat, berakar kuat di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu, dari yang kehilangan gairah, dari yang tidak memiliki semangat, daya hidup untuk kita bisa berjuang menjalani kehidupan ini, maka kita memiliki penyegaran kembali hanya di dalam Kristus. Nah, bagaimana dengan relasi kehidupan kita bersama dengan Kristus? Apakah relasi kita ini sudah sehat? Biarkanlah Tuhan menjadi pokok anggur di dalam kehidupan kita, dan bukan kita yang menjadi orang yang mengelola kehidupan kita, tetapi Kristuslah yang mengendalikan dan mengelola keutamaan kehidupan ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana Tuhan mengertikan kami bahwa kami ini adalah ranting-ranting yang butuh terus melekat kepada Tuhan. Ketika kami dipangkas dan hal itu menyakitkan, bahkan tidak mengenakan kami, hal itu adalah demi kebaikan karena Kristus ingin kami menjadi pribadi yang lebih utuh, pribadi yang lebih melekat dan berdampak bagi sesama kami. Maka Tuhan, tolonglah kami sepanjang kehidupan kami ini, kiranya Tuhan boleh terus menopang kami, kiranya Tuhan terus boleh membuat kami sadar bahwa kami ini butuh Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kuatkan kami, topang kami, lindungi kami, karena kami butuh anugerah dan kasih karunia-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.